Perkenalkan, nama saya Daviana Angelika dari kelompok 3 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sebelum itu, kalian pada tahu nggak sih apa pengertian dari perencanaan wirausaha? Pengertian dari perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Biasanya dibuat satu proposal sebagai pengajuan rencana kegiatan. Proposal usahanya juga meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha atau bisnis, yang diantaranya jenis produk yang dipilih, kapasitas produk, alat dan mesin, bahan baku, proses produksi dan pengemasan, hitungan harga pokok produksi dan harga jual, perkiraan keuntungan dan berapa lama modal akan kembali, dan yang terakhir, perencanaan pemasaran. Tahap awal berwirausaha juga diberlakukan suatu perencanaan wirausaha atau yang disebut dengan business plan. Perencanaan wirausaha juga berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha atau mendirikan suatu usaha. Lalu, apa aja sih yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin mendirikan usaha? Nah, di sini hal-hal yang harus kalian perhatikan atau yang kalian persiapkan untuk mendirikan suatu usaha yaitu yang pertama, pemilihan jenis usaha, yang kedua, nama perusahaan, dan yang ketiga, lokasi perusahaan, keempat, perizinan usaha, yang kelima, sumber daya manusia atau SDM, yang keenam, aspek produksi, dan yang ketujuh, aspek pemasaran. Lalu, kalian pada tahu nggak sih apa pengertian dari pemilihan jenis usaha itu? Nah, pemilihan jenis usaha itu bagian yang menjelaskan dengan secara lengkap alasan kenapa kalian memilih usaha yang ingin kalian tetapkan. Di sini saya akan menjelaskan nama perusahaan. Sebelum membuat usaha, Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin membentuk usaha, seperti beban hukum, bisa dalam bentuk CF, firma, koperasi, atau PT. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang terdekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah di sekitar tempat tinggal. Yang keempat, perizinan usaha. Izin usaha yang harus disiapkan antara lain NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian kota atau kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Yang kelima, sumber daya manusia yang sering disingkat SDM. Tentukan jumlah SDM yang diperlukan. Contoh keperluan SDM yang diperlukan untuk usaha asinan Bogor. Yang pertama, ada 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, penanggung jawab administrasi dan keuangan. Dan ada 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Saya Aulia Regita Rahman, kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang aspek produksi sebagaimana berikut ini. Aspek produksi meliputi bahan baku pemasaran, bahan baku produksi, dan pembuatan produk tersebut atau pengolahan produk tersebut. Pada tahap ini, tahapan proses pengolahan produk yang dipilih harus dijelaskan dengan lengkap. Terus ada aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi investasi meliputi biaya tetap dan tidak tetap dalam kurung variabel. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika ingin menjadi wirausahawan. Terus ada investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas dan hal teknis lainnya. Di sini saya akan menjelaskan halaman 139.
B. Biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Terus yang C ada biaya tetap. Biaya tetap adalah yang dikeluarkan dengan jumlah tetap setiap bulannya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, dan penyusutan alat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Apriansah. Saya akan melanjutkan halaman nomor 40. Yang pertama adalah D, total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Yang kedua adalah E, harga pokok produksi HPP. Harga pokok produksi HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Yang ketiga adalah F, harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual juga ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Terima kasih. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong biayanya. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biayanya.